Jadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan pertama, bolehnya sesuai pertanyaan melaksanakan qada dari sholat yang tertinggal dan dia sunnah bukan wajib, terutama tarawih. Maka jika ditanya, "Taib Ustadz, pertanyaannya sholat tarawih, tapi jawabannya hadis-hadis tentang sholat malam, sholat witir," maka kita tanyakan, "Antum di saat sholat tarawih ada witir apa tidak?" Ada. "Antum di saat sholat tarawih seperti di pelajaran yang lalu, dia sholat malam atau tidak?" Iya, sholat malam. Namun bedanya sholat tarawih berjamaah, disunahkan sholat malam di rumah. Itu saja. Maka kita ambil pendalilan-pendalilan tadi tentang witir, karena sholat tarawih ada witirnya. Dan tentang sholat malam, barang siapa yang tertidur dari hizbnya, dari Qur'annya, dan dari sholatnya, maka dia bisa sholat di siang harinya. Di hadis Umar yang terdahulu. Maka kesimpulannya, kalau dikatakan kepada kita seperti itu, kita jawab, pendalilan tentang permasalahan mengqadha sholat tarawih dengan pendalilan sholat witir dan sholat malam, memang itulah yang ada. Karena sholat witirnya Nabi juga di dalam sholat tarawih, dan sholatnya malam Nabi dijadikan pendalilan sholat tarawih, karena sholat tarawih dengan sholat malam itu sama. Namun bedanya sholat tarawih dikerjakan di masjid berjamaah yang rajih. Adapun sholat malam, maka setiap malam selain malam Ramadan di rumah lebih baik. Seperti di hadis Zaid ibn Thabit, "Afdalus sholati ahadikum fi baitiha illal maktubah." Sebaik-baiknya sholat kalian di rumah kalian kecuali yang wajib. Maka menandakan bahwa sholat-sholat sunnah lebih baik di rumah-rumah kalian kecuali sholat yang wajib, ilal maktubah. Maka sekarang pertanyaannya dari kita, jika ingin melaksanakan, kapan melaksanakannya? Maka jawabnya, pelaksanaannya barakallahu fikum, pengqadaan tidak sembarang waktu. Pertama disebutkan setelah sholat fajr sampai kepada sebelum duhur ataupun matahari di atas kepala, sebelum waktu duhur atau waktu tahrim. Maka barang siapa yang ingin mengqadha malam dari sholat tarawihnya yang tertinggal, atau sholat malamnya yang tertinggal, atau sholat witirnya yang tertinggal, boleh. Kapan waktunya? Mulai dari ba'dal fajar, lebih baik syuruk, karena ba'dal fajar waktu yang nahi, yang terlarang. Maka yang aman waktu syuruk, 1 jam setelah sholatil fajr, lebih aman. Kemudian setelah itu sampai sebelum matahari di atas kepala. Kalau sekarang matahari di atas kepala jam 12 pas misalnya, karena setelah itu tergelincir 12.20 adzan duhur, maka jam 12 itu sudah habis waktunya. Sehingga mulai dari syuruk sampai jam sebelum 12, jam 11 lebih sedikit, itu waktu-waktu yang baik untuk mengqadha. Ini dari segi waktu. Maka tadi masuk kepada when, lalu masuk juga kepada where, di mana? Di rumah. Tidak mesti di masjid yang dia biasa sholat tarawih. Biasa dia sholat tarawih di masjid, kemudian dia ingin qadha tarawih, datang ke masjid sendirian. Tidak. Karena hadis Zaid ibn Thabit, "Afdalus sholati ahadikum fi buyutiha ilal maktubah." Maka di sini dia sholat sendiri di rumah. Dan juga bagaimana? Maka bagaimananya telah ada juga cara khusus agar dia sholatnya bisyafa, agar dia sholatnya genap. Kok harus genap? Iya, harus genap. Mana dalilnya dan kenapa alasannya? Pertama,
Dalilnya telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, kana idza fatathu shalah minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar sintai asyrata rakaah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika dia pada malam itu tidak sempat melaksanakan salat malam. Kenapa? Min waja'in au ghairihi, dari sakit atau yang lainnya, sibuk misalnya atau safar, maka shalah minan nahar sintai asrata rakaah. Nabi mengqadanya, Nabi membayar salat malam beserta witirnya 12 rakaah. Ini sunnah. Maka maknanya di sini, jika kita ingin melaksanakan salat qada dari salat tarawih, berapa salat tarawih yang biasa dilakukan? 11. Dan ini yang mengikuti sunnah sesuai hadis muttafaqun alaih dari Aisyah. Berkata Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalliya fi Ramadan wa fi ghairihi aktsar min ihda asrata rakaah. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di malam-malam Ramadan dan selainnya tidak lebih dari 11 rakaah. Boleh ditambah dengan rakaatain khafifatain seperti di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi jika bangun dari tidur salat 2 rakaah khafifatain sebelum salat malamnya, maka boleh ditambah 2 rakaah menjadi 13. Al-muhim, kembali kepada penanya di sini, dia biasa salat tarawih 11 rakaah, maka di saat dia melaksanakan qada, maka dia harus genap. 11 berarti qadanya 12. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa harus qada 12? Kenapa tidak ganjil 11? Jawabnya, pertama, ini sunnah Nabi. Bahwa dulu kata Aisyah, Nabi salat 12 rakaah, membayar qada yang biasa 11 rakaah. Perkara yang kedua, disebutkan juga oleh para ulama bahwa setiap siang dan setiap malam ada witirnya. Maka witrun nahar bi sholatil maghrib. Maka witr nahar bi sholatil maghrib. Maka lihat rakaat-rakaat salat kita semuanya genap. Mulai dari ba'dal fajr, ba'da duhur, salatil fajr, salatil duhur, salatil asr, genap. Dan barang siapa yang mengqadha salat malam pun yang witir menjadi genap, sehingga harus 12. Kenapa? Karena siang hari itu akan ditutup dengan salat maghrib yang ganjil. Kemudian setelah itu masuk salat isya dan salat malam yang witir. Maka siang ada witir dan malam ada witir, maka witirnya siang maghrib, jangan witir bertemu dengan witir nanti jadi genap. Maka kenapa Nabi salat 12? Di antaranya sebabnya tidak ada 2 witir, sehingga salatnya di sini menjadi genap, diwitirkan dengan maghrib, maka witrun nahar. Dan witrul lail dengan salat malam melaksanakan witir. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, bolehkah orang yang tersibukkan dari tarawih, selain tarawih juga dari salat malam, selain malam-malam bulan Ramadan, atau dari salat duha, atau bahkan dari salat yang biasa dia lakukan ba'da zuhur, di mana dia biasa melaksanakan di rumah. Setelah salat wajib pulang ke rumah, namun pas masuk ke rumah ada sesuatu perkara yang dia tersibukkan padanya, baik membeli belanjaan rumah ataupun ada sesuatu yang membuat dia lupa dengan istrinya, maka boleh dibayar. Kesimpulannya, jika dia ingin membayar harus genap selama dia membayar di siang hari. Adapun untuk salat malam, tarawih dan yang lainnya, maka kapan waktu yang terbaik membayarnya? Ba'da syuruq, sampai sebelum waktu tahrim, sebelum zuhur. Dan berapa jumlahnya? Di sini perhatian.
Nabi disebutkan oleh Aisyah melaksanakan qada 12 rakaah. Kalau ada yang berkata, waduh Ustaz jadi tekor. Kif tekor? Ana biasa salat cuman witir saja 3 rakaah. Kok pas qada jadi 12? Aduh banyak sekali misalnya. Jawabnya, ucapan Aisyah, Nabi mengqada 12 karena Nabi muqtadah. Dia setiap malam, kata Aisyah sendiri, tidak lebih dari 11 rakaah. Maknanya Nabi kalau sholat malam 11 rakaah. Waktunya panjang pendek tergantung waktunya, yang jelas 11 rakaah. Maka karena kebiasaan ini Aisyah mengatakan digenapkan 12 rakaah seperti di dalam lafaz bahwa Nabi sholat minan nahar sintai asrota rakaah 12. Nah kalau penanya ataupun siapa saja yang tidak terbiasa sholat witir untuk 11 rakaah, dia hanya misalnya sholat witir 3 rakaah, kadang-kadang dengan syafaqnya 2 rakaah jadi 5 rakaah sholat malam, maka bagaimana mengqadanya? Mengqadanya jika dia muqtadah selalu witir hanya 3 setiap malam, baik dilaksanakan witir 3 ataupun 5 dan sebagainya, maka dia membayarnya dengan genap. Maksudnya jika biasa witir hanya 3, maka dia mengqadha dengan 4. Atau biasa dia witir dengan 5, 2 rakaah kemudian witir 3 menjadi 5 setiap malamnya, maka dia di siangnya membayar 6. Maka jangan ada yang mengatakan, waduh jadi tekor qadha 12 padahal salat asalnya hanya 5, hanya 3 witir saja. Maka jawabnya, yang biasa melaksanakan 3 rakaah salat malam, 2 genap 1 witir, maka cukup dengan membayar 4. Dan seterusnya. Yang biasa ganjil 7, 9 atau 11 bahkan, maka digenapkan menjadi 12. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.